Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Vivi Mahardini dengan NIM 2405217005 dari program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Izin mempresentasikan PPT saya untuk judul proposal tesis. Tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan judul proposal tesis yaitu pengaruh metode belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di SMP Nurul Ilmi Banyuasin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di berbagai bidang studi, termasuk matematika. Matematika merupakan mata pelajaran fundamental karena keterampilannya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, pencapaian prestasi belajar siswa di bidang matematika ini seringkali masih menjadi tantangan di berbagai jenjang pendidikan. Rendahnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dua faktor penting yang banyak diteliti dalam dunia pendidikan adalah metode belajar yang diterapkan serta tingkat kedisiplinan belajar siswa. Metode belajar yang tepat dapat mempengaruhi cara siswa memahami dan menyerap materi pelajaran. Misalnya, metode belajar aktif, kolaboratif, atau berbasis proyek seringkali terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa secara lebih mendalam. Di sisi lain, siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi cenderung lebih konsisten dalam mengalokasikan waktu untuk belajar dan menyelesaikan tugas, sehingga berdampak positif pada pencapaian prestasi mereka. Namun, meskipun metode belajar dan disiplin belajar ini dianggap penting, masih banyak siswa yang tidak mendapatkan manfaat optimal dari kedua faktor ini. Banyak siswa yang cenderung kurang disiplin dalam belajar, tidak mengikuti metode belajar yang sesuai, atau kurang mendapat dukungan dari guru dan orang tua dalam memilih metode belajar yang tepat. Akhirnya, prestasi belajar mereka dalam pelajaran matematika ini masih di bawah standar yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh metode belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kedua faktor ini mempengaruhi hasil belajar siswa dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang matematika. Selanjutnya, kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, rendahnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika yang berdampak pada rendahnya nilai atau prestasi mereka dalam mata pelajaran ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa dalam matematika. Yang kedua, penggunaan metode belajar yang kurang efektif. Tidak semua metode pembelajaran diterapkan di kelas itu cocok untuk setiap siswa. Beberapa guru mungkin masih menggunakan metode ceramah atau metode tradisional yang kurang melibatkan siswa secara aktif, sehingga siswa cenderung pasif dan kesulitan memahami materi. Yang ketiga, kurangnya disiplin belajar siswa. Siswa yang kurang disiplin dalam belajar cenderung memiliki waktu belajar yang tidak teratur dan seringkali menunda-nunda penyelesaian tugas. Kurangnya kedisiplinan ini diduga dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi ujian atau penilaian lainnya, sehingga
prestasi belajar siswa tersebut menurun. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di SMP Nurul Ilmi Banyuasin? Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di SMP Nurul Ilmi Banyuasin? Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di SMP Nurul Ilmi Banyuasin? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pengaruh metode belajar terhadap prestasi belajar dalam mata pelajaran matematika siswa kelas 9 di SMP Nurul Ilmi Banyuasin. Yang kedua, menganalisis pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di SMP Nurul Ilmi Banyuasin. Yang ketiga, menganalisis pengaruh metode belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika siswa kelas 9 di SMP Nurul Ilmi Banyuasin. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama mengenai pengaruh metode belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi akademik siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian lanjutan yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang didapatkan untuk guru, siswa, dan sekolah. Hasil penelitian ini menjadi acuan tentunya dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang efektif serta meningkatkan kedisiplinan belajar siswa agar hasil belajar mereka menjadi lebih optimal. Metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar siswa dapat memahami materi secara optimal. Pemilihan metode belajar yang sesuai dapat mempengaruhi minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Terdapat jenis-jenis metode belajar. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu guru menyampaikan materi itu secara lisan atau secara demonstrasi. Yang kedua ada metode diskusi, di mana siswa dapat bertukar pikiran dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga ada metode pembelajaran berbasis masalah, yaitu dapat melibatkan siswa dalam penyelesaian masalah secara mandiri atau berkelompok yang relevan dengan materi pembelajaran. Menurut penelitian oleh Slavin, menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan problem solving itu dapat meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan metode ceramah. Guru juga perlu mempertimbangkan karakteristik siswa saat memilih metode pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian disiplin belajar. Adapun disiplin belajar adalah kemampuan siswa untuk mengatur waktu, memahami aturan, dan menjaga konsistensi dalam belajar, baik secara mandiri maupun dalam berkelompok. Disiplin belajar ini mencakup pengelolaan waktu, kepatuhan terhadap jadwal belajar, dan kemampuan untuk tetap fokus. Adapun disiplin belajar ini dapat diukur melalui beberapa aspek. Yang pertama adalah kehadiran di kelas dan ketepatan waktu. Yang kedua, persiapan belajar seperti siswa tersebut membawa buku, membawa alat tulis, dan tugas yang sudah dikerjakan di rumah. Yang ketiga, fokus dan konsentrasi selama proses belajar.
dan yang keempat adalah kerjasama dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Bagian selanjutnya ada prestasi belajar matematika. Prestasi belajar mengacu pada hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar merupakan indikator keberhasilan siswa dalam memahami materi ajar yang tercermin dari nilai akademik atau bentuk evaluasi lainnya. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari individu, siswa, maupun dari lingkungannya. Selanjutnya, prestasi belajar matematika siswa itu dapat diukur berdasarkan nilai ujian tengah semester dan nilai akhir semester. Adapun komponen prestasi belajar, menurut Bloom, mengidentifikasi 3 domain utama prestasi belajar. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Yang kedua ada afektif, berhubungan dengan sikap, nilai, dan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Yang ketiga ada psikomotorik, di mana berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan koordinasi dan gerakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, meliputi motivasi, minat, kesehatan, dan gaya belajar. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi metode pembelajaran, lingkungan keluarga, dan dukungan sosial. Prestasi belajar matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang membutuhkan kemampuan analitis dan berpikir logis tinggi. Keberhasilan dalam pembelajaran matematika ini ditentukan oleh pemahaman konsep dasar, metode pembelajaran yang digunakan, serta tingkat disiplin belajar siswa. Selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu metode belajar, dan disiplin belajar terhadap variabel dependen, yaitu prestasi belajar siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional karena bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian, yang kedua ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas yang digunakan atau variabel independennya adalah metode belajar, yaitu X1, dan disiplin belajar, yaitu X2. Yang kedua ada variabel terikat atau dependen, yaitu prestasi belajar siswa, yaitu Y. Selanjutnya, sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.